Selanjutnya kita pagi ini akan membahas bab 10, yakni tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan sholat qashar. Kompetensi dasar yang harus nanti adik-adik kuasai, yakni menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian, jauh atau musafir sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. 2.10 menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari perilaku sholat jamak qashar. 3.10 memahami ketentuan sholat jamak qashar. 4.10 mempraktikkan sholat jamak qashar. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, peserta didik nanti diharapkan mampu menunjukkan tata cara sholat jamak qashar dengan benar. Yang kedua, melaksanakan sholat jamak qashar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. 3. Yakni menjelaskan pengertian sholat jamak qashar. 4. Menerangkan syarat-syarat sholat jamak qashar. 5. Menjelaskan macam-macam sholat jamak, sholat yang bisa dijamak ataupun yang diqashar. 6. Menunjukkan contoh tata cara sholat jamak dan qashar. 7. Yakni mempraktikkan sholat jamak dan sholat qashar. Selanjutnya silakan di rumah adik-adik buka buku paket PAI halaman 139. Kita lihat peta konsepnya. Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan sholat qashar, yakni nanti mempelajari dan memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Selanjutnya mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Menerapkan perilaku taat disiplin dan menghargai waktu. Itu adalah peta konsep daripada sholat jamak qashar. Coba adik-adik dulu di rumah renungkan. Sholat bagi seorang muslim adalah hal yang terpenting melebihi apapun. Sampai-sampai Rasulullah ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, ia mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, ia telah merobohkan agama. Bagaimana jika kita dalam kondisi repot sempit karena perjalanan atau musafir? Maka dalam kondisi semacam ini, sholat dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, yakni digabungkan dari 2 waktu menjadi 1 waktu, atau diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Semoga kesulitan hidup kita yang lain juga selalu diberikan kemudahan. Coba cermati gambar di bawah ini. Yang pertama yakni gambar orang yang sedang sholat berjamaah. Kalau kita lihat tempatnya, maka berada di masjid atau di musola. Kenapa disebut berjamaah? Karena di situ ada seorang yang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Sedang gambar yang sampingnya lagi, seseorang yang melakukan sholat di luar ruangan atau di sebelah mobil, di lapangan atau tempat parkir. Ini menandakan ia sedang dalam perjalanan. Ada yang sudah tahu adik-adik apa itu sholat jamak? Ya, menurut bahasa, jamak artinya sholat fardu yang dilakukan, dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya apa? Sholat jamak yakni menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Sholat jamak boleh dilakukan pada waktu sholat yang pertama atau jamak takdim maupun pada sholat yang kedua yaitu jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Sholat apa saja yang boleh dijamak, yakni zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh sebaliknya,
Zuhur dan maghrib, asar dan isya tidak boleh. Isya untuk subuh juga tidak boleh. Ketentuan ini sesuai hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina as-salataini fis safari akhkharat dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri summa yajma'u bainahuma. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Nabi Muhammad hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Sekali lagi, menjamak berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Sholat jamak dibagi menjadi dua, yakni sholat jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan sholat pada waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Demikian juga saat sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu maghrib. Cara pelaksanaan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu yang kedua. Berniat jamak takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melakukan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melakukan sholat maghrib, langsung melakukan sholat isya. Tidak sulit bukan? Yang kedua yakni sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar. Demikian juga dengan maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Dalam tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Jika kalian tidak melaksanakan sholat jamak takhir, berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijamak. Pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan asar, langsung sholat zuhur. Begitu juga sholat isya, langsung sholat maghrib. Atau sebaliknya boleh. Setelah sholat zuhur, langsung sholat asar. Atau setelah maghrib, langsung sholat isya. Syarat daripada pelaksanaan sholat jamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Disebut musafir jika memenuhi syarat ini. Jika hanya dari Lawang Singosari saja, itu tidak boleh. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga, sakit atau dalam keadaan kesulitan. Keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qodok. Berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Ya, selanjutnya aku ingin tahu ketentuan sholat qashar. Apa itu kalau tadi adalah menjamak, menggabung dua waktu sholat dalam satu waktu. Kalau qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedang maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah bagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Sholat qashar sah dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni 1. Perjalanan dilakukan bertujuan bukan untuk bermaksiat. 2. Jarak tempuhnya kurang lebih 80,600 km atau perjalanan sehari semalam. Sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Maksudnya sholat adaan adalah sholat yang saat itu harus dilakukan, bukan qadha dari sholat beberapa bulan yang lalu diqashar sekarang, tidak. 4. Berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat yang dikerjakan semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti melaksanakan 2 rakaat pada umumnya. Sangat mudah, bukan? Ya. Selanjutnya adalah panduan praktek sholat jamak qashar. Cara melaksanakan sholat jamak takdim duhur dengan asar adalah sebagai berikut. Mulailah memenuhi persyaratan untuk melakukan sholat, yakni berwudu terlebih dahulu. Bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Melaksanakan sholat duhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Contoh lafadznya yakni usolli fardhu duhri 4 rakaatim majmu'an ma'al asri. Majmu'an di sini berarti dijamak dengan asar, jam'an takdimi mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah niat dilaksanakan sholat duhur 4 rakaat seperti biasanya sampai salam. Setelah salam berdiri kembali untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat sholat jamak takdim. Contohnya yakni usolli fardhu asri 4 rakaatim majmu'an ma'ad duhri. Berarti dijamak dengan duhur, jam'an takdimi, jamak takdim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan duhur, jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasanya sampai salam. Ini adalah contoh praktek pelaksanaan sholat jamak takdim duhur dan asar. Karena jamak berarti hanya digabungkan 2 waktu sholat pada 1 waktu. Karena tadi adalah jamak takdim, maka sholat duhur dan asar yang dilakukan pada waktu duhur. Berarti pada waktu duhur melaksanakan sholat duhur dan melaksanakan sholat asar. Itu adalah jamak takdim. Nah, selanjutnya kalau jamak takhir, contohnya takhir asar dan duhur, maka yang dilakukan adalah sholat asar dan duhur pada waktu duhur. Pada waktu asar. Untuk jamak takhir, caranya hampir sama dengan takdim, hanya niatnya saja. Untuk asar, karena jamak takhir, yaitu niatnya usolli fardhu asri 4 rakaatim majmu'an ma'ad duhri jam'an takhiri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu juga nanti yang duhur. Untuk yang duhur juga gitu, usolli fardhu duhri 4 rakaatim majmu'an ma'al asri jam'an takhiri. Itu namanya jamak takhir. Selanjutnya yakni panduan sholat jamak takdim di qashar. Berarti karena takdim di jamak takdim berarti 2 sholat dalam 1 waktu sholat. Di qashar berarti diringkas jumlah rakaatnya. Misal sholat duhur dan asar, yakni caranya sama. Wudu terlebih dahulu, iqomah, selanjutnya laksanakan sholat duhur 2 rakaat diawali dengan niat jamak takdim dan di qashar. Niatnya yakni usolli fardhu duhri raka'ataini qashron majmu'an ma'al asri
jam'an taqdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya melaksanakan sholat duhur 2 rakaat dan melaksanakan sholat asar 2 rakaat, kemudian membaca niat kembali untuk sholat asarnya. Usolli fardhu asri rakaataini qasran majmu'an ma'dzuhri jam'an taqdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Rangkuman, yakni kemudahan menjalankan sholat bagi musafir disebut rukhsah. Sholat jamak adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama maupun pada waktu sholat yang kedua. Ketiga, sholat qashar ataupun sholat wajib diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat wajib yang boleh dikosor adalah zuhur, asar, isya, sedang maghrib, dan subuh tidak boleh dikosor. Sholat jamak dan qashar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Sholat yang dikosor adalah sholat tunai, bukan sholat qadha. Sampai sini semoga bisa dipahami. Tugasnya di rumah, silakan tulis niat sholat jamak zuhur, asar, maghrib, isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir, dan tuliskan juga niat sholat qashar sama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah ditulis di buku, difoto, dan kirim WA seperti biasanya ke nomor khusus. Sekian pembelajaran kita pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.